Kita disuruh untuk peliharanya, termasuk pelihara kita punya bahasa-bahasa, kita punya budaya-budaya, ya. Salam, botong bakatumu lagi saat ini di mimbar unit bahasa dan budaya Gereja Masehi Injili di Timor. Dan dalam bakatumu ini, kotong akan bercerita lewat firman Tuhan di sekitar hari Pentakosta. Dan karena itu beta ajak kotong semua untuk berdoa. Mari botong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang botong mau dengar Tuhan Yesus pun kata-kata lewat ini firman Tuhan. Dan karena itu, kasih botong pikiran yang baik, perasaan yang baik, hati yang tenang, supaya apa yang botong dengar ini botong bisa lakukan. Jadi botong soalnya hanya jadi pendengar setia, tapi botong jadi pelaku yang setia untuk firman Tuhan. Ini botong pun doa. Bapa ampun botong pun salah yang botong buat dalam botong pun pikiran, botong pun kata-kata, apalagi dalam botong pun perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, botong su berdoa. Amin. Botong akan baca firman Tuhan, itu terambil dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari botong dengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dalam bahasa Kupang. Utusan dong pung cerita pasal 2. Pas deng orang Yahudi dong pung hari bae yang dong subuh bilang hari Pentakosta, semua orang yang ikut sang Tuhan Yesus ada berkumpul di satu rumah. Takujusa dong dengar ada bunyi datang dari langit sama ke angin tofan. Itu bunyi terlalu besar, sampai orang dong di situ sonde bisa dapat dengar orang lain pung suara lain. Ais judong dapat lihat ke ada api menyala tabagi-bagi di atas dong satu-satu. Judong semua takana Tuhan Allah pung roh. Ais dong mulai beromong pakai orang lain dong pung bahasa macam-macam. Iko apa yang roh kasih sang dong ko omong. Itu waktu ada banyak orang Yahudi dari macam-macam negeri di antero dunia datang berkumpul di Yerusalem. Dong pung hati rindu iko sang Tuhan Allah. Waktu dong dapat dengar itu bunyi, judong datang makarubu di itu tampa. Dong satu-satu dapat dengar dia pung bahasa sendiri. Dari Tuhan Yesus pung orang dong pung mulu. Andia ko dong tak heran-heran. Dong semua tanganga, dong omong bilang, ini orang yang baomong dong nih, dong semua orang Galilea. Makar mana ko kotong dengar dong bisa omong pakai kotong satu-satu pung bahasa negeri sendiri. Kotong nih datang dari provinsi Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dari Libya deka dan kota Kirene, ada juga kotong saparu yang datang dari kota Roma, adalah yang datang dari pulau Kreta dan dari tanah Arab. Kotong saparu orang Yahudi, dan ada orang dari suku bangsa lain yang sumasuk agama Yahudi Ju. Makotong semua dapat dengar ini orang dong omong pakai kotong pung bahasa satu-satu, soal hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Allah subekin. Awi, kotong heran mau mati na. dong semua tanganga. Kodong bertanya satu deng satu bilang, Karmana kok bisa jadi begitu Dia pun arti apa tuh? ma ada orang lain yang olok-olok sang dong. Itu orang dong bilang, Weh, jang toy sang dong. Te dong tu ada mabok baratna. Papa Mama yang Tuhan Yesus sayang. Dalam pembacaan ini ada sikap yang benar yang diperlihatkan oleh murid-murid itu, yang sekurang-kurangnya ini menjadi contoh dan teladan bagi kotong yang hidup sekarang. Nah, ketika kotong memperingati keturunan Roh Kudus, ini harus memampukan botong untuk botong bisa berada dalam satu persekutuan yang baik. Sampai dengan saat-saat ini yang mengherankan turun Roh Kudus ini, bagaimana mereka pada saat itu menikmati sekalipun ada rasa tertekun dan rasa heran.
Menurut Lukas yang menulis kisah para rasul ini, ia sungguh-sungguh berusaha untuk melukiskan bagaimana peristiwa di Yerusalem itu terjadi. Dari mana datangnya dan kemana perginya Roh Kudus itu. Tuhan Yesus pada salah satu pemberitaan kepada Nikodemus, ia mengatakan, angin bertiup kemana maunya, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya. Demikian halnya setiap orang yang lahir dari Roh. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, peristiwa turunnya Roh Kudus ini digambarkan oleh Lukas. Ada dalam tanda-tanda seperti angin keras yang memenuhi segenap rumah tempat mereka duduk pada saat itu. Dipenuhilah mereka semuanya dengan Roh Kudus. Lalu dong mulai berbicara atau dong berkata-kata dengan berbagai bahasa sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Karena itu, bottom bahasa-bahasa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini bahasa-bahasa yang berarti, bermanfaat untuk pemberitaan. Jadi kotong tidak usah rasa aneh, rasa tidak enak ketika orang menyampaikan khotbah dengan bahasa Timur, bahasa Rote, bahasa Sabu, bahasa Flores, bahasa Alor, bahasa Helong, dan bahasa-bahasa yang lain. Karena itu juga yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan ini sangat mengagumkan, memang luar biasa. Kagum karena bagaimana kuatnya mujizat pekerjaan Roh Kudus itu. Ia memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin, bahkan lebih daripada itu janji yang sedang dinantikan, diharapkan oleh para murid itu telah menjadi kenyataan. Pada saat itu mereka semua sudah dibekali untuk kelak menjadi saksinya di seluruh dunia. Bayangkan ibu bapak saudara-saudara, akibat dari kehebatan kuasa Roh Kudus itu, waktu itu sekaligus bertobat sekitar 3.000 orang. Bapak mama bayangkan saja, waktu itu 3.000 orang bertobat. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini karena pekerjaan Roh Kudus yang merupakan sidang jemaat yang pertama di Yerusalem yang mengalaminya. Beta kira tepat sekali kalau pada saat ini ketong renungkan terus peristiwa ini sambil bersyukur bahwa dalam perjalanan gereja-gereja, termasuk gereja Masehi Injili di Timor, walaupun di tengah-tengah situasi dan keadaan yang begitu memprihatinkan di segala bidang, tidak akan mengendorkan pelayanan dan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia yang terus menantang ini. Nats ini mengatakan bahwa dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Itu Kisah 2 ayat 21. Sekalipun masih ada pertentangan atau perpecahan di berbagai tempat, di berbagai gereja, kita harus tetap yakin, kita harus tetap setia, dan kita harus tetap berpengharapan. Krisis bisa melanda kita sebagai warga gereja. Tetapi sekaligus sebagai warga gereja, kita mampu mengatasinya. Artinya, kita tidak akan sampai mengalami krisis iman. Saya kira kita tidak bisa akan sampai di situ. Kita perlu keluar dari krisis-krisis itu. Justru semakin banyak tantangan, semakin kita mengenal panggilan kita sendiri untuk bersaksi dan melayani. Untuk menolong dan mengasihi. Sangat dibutuhkan ini kesabaran. Sangat dibutuhkan ketabahan untuk menghadapi dunia sekarang ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, beta mau bilang bahwa dengan latar belakang peristiwa turunnya Roh Kudus ini, agaknya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita perlu menghayati bahwa Roh itu sungguh telah datang, dan sekali ia datang, ia tetap tinggal dengan kita untuk selama-lamanya. Tentu peristiwa di Yerusalem dengan taufan dan lidah api tidak perlu terjadi lagi bagi kita sekarang.
Yang jelas bahwa Roh Kudus tinggal dalam gereja kita. Roh Kudus tinggal dalam botong persekutuan serta pelayanan kotong. Dan menghilangkan ketidakbenaran dan menjadikan kita semuanya dibaharui di dalam Kristus Tuhan. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus ini kadang-kadang bermacam-macam cara dalam kehidupan kita bergereja maupun dalam keluarga. Ia bagaikan taufan, tetapi kadang-kadang dia begitu lemah lembut. Dia begitu menyapa. Dia melembutkan hati kita yang keras membatu menjadi cair, halus, dan manis. Itulah sebabnya, agar dari dalam hati kita sendiri, kita mesti terus memohon agar Roh Kudus yang telah ada dalam diri kita terus bekerja untuk menyatakan kekuatan, untuk menyatakan kasih-Nya, sehingga hati kita tergerak untuk terus-menerus bersaksi dalam hidup kita hari lepas hari. Dalam merayakan bulan budaya Gereja Masehi Injili di Timor, kita dengan kuasa Roh Kudus, berarti kita harus menyadari akan kemenangan Yesus Kristus untuk dunia ini. Gereja kita di dunia ini bukan milik kita sendiri. Ia adalah milik Tuhan. Dan karena itu kita disuruh untuk menjaganya. Kita disuruh untuk peliharanya, termasuk pelihara kita punya bahasa-bahasa, kita punya budaya-budaya, ya, yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai berantakan atau terpecah-pecah satu sama yang lain. Jadi Roh Kudus datang mempersekutukan kita dalam hidup berjemaat. Jadi dalam hidup berjemaat semua adalah anggota keluarga Allah. Tidak ada orang Timor, tidak ada orang Sabu, tidak ada orang Rote, tidak ada. Karena dalam Tuhan kita semua bersaudara. Dari segi budaya kita datang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan kita disatukan dan dituntun oleh Roh Kudus untuk tidak pecah belah. Dia adalah Roh pemersatu. Masih hangat dalam ingatan kita bahwa Roh Kudus, baharuilah dan persekutukanlah kami. Saya kira ini menjadi komitmen kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya yang merayakan bulan budaya sekaligus dengan pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Amin. Mari botong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih botong sudah dengar Tuhan Yesus pun kebenaran firman. Dan sekarang ajar botong untuk botong bisa melakukan itu dalam botong pun hidup hari lepas hari. Baik dengan botong pun anak-anak, botong pun suami, botong pun istri, botong pun saudara, botong pun tetangga, botong pun keluarga, dan dengan siapa saja. Supaya nampak bahwa botong yang merayakan pencurahan Roh Kudus benar-benar tercurah dalam botong pun hidup. Ajar dan tuntun botong untuk melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Ini botong pun sambayang, ini botong pun doa. Tuhan ampun botong pun salah, karena di dalam anakmu Yesus Kristus yang selamatkan kotong dari dosa, botong datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.